Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Selamat ulang tahun Midnight Live. Gak terasa udah setahun ya. Iya. 210 episode. Kalau bayi umur setahun, udah mulai ngoceh tuh. Kalau Midnight Live baru umur sehari aja udah ngoceh. Ya mau gimana, banyak oknum yang minta diocehin. Apalagi koruptor tuh. Apa kabar penonton? Baik. Lancar puasanya? Lancar. Kok nggak yakin gitu sih? Udah bolong? Udah. Kayak anggaran aja bolong-bolong. Nah, hari ini kita bahas yang bolong-bolong alias jalan bolong. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal lobang. Lobang bukan sekedar lobang. Karena dia lobang luar biasa. Awalnya satu, tapi pas musim hujan beranak pinak jadi banyak. Udah kayak kucing pas musim kawin. Ini lobang bukan sekedar lobang, ini lobang yang mengganggu pengguna jalan, lobang yang bisa membuat nyawa melayang. Udah kayak tukang obat gue ya. Jadi dalam beberapa bulan terakhir tercatat ada belasan ribu titik jalan rusak dan berlobang di wilayah Jabodetabek. Bayangin, satu jalan rusak aja bikin macetnya nggak kira-kira. Apalagi ini belasan ribu. Pantesan aja Jakarta dan sekitarnya masuk ke deretan kota paling macet di dunia. Banyaknya jalan rusak jelas nggak cuma mengganggu para pengendara. Tapi juga bisa menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan. Hingga mengakibatkan sejumlah pengendara motor meninggal dunia. Salah satu jalan rusak yang memakan paling banyak korban adalah Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Di lokasi itu kondisi jalannya rusak parah dan berlubang. Selain itu kerikil sisa pecahan aspal juga berserakan di jalan. Sehingga rawan membuat kendaraan tergelincir. Ditambah lagi jarak antar lubang saling berdekatan. Sehingga membuat manuver para pengendara sangat berbahaya. Lubang-lubang apa yang berdekatan? Apa tuh? Lubang hidung. Lubang-lubang apa yang berjauhan? Lubang kuping. Lubang-lubang apa yang bikin kesel? Lo bangun disiram air. Lubang-lubang apa yang sering ngutang? Lubang. Nggak sadar lu. Saking berbahayanya, sepanjang bulan Februari aja tercatat ada 4 pengendara motor meninggal dunia akibat kecelakaan saat menghindari jalan yang berlubang di Pasar Kemis. Merespon hal ini, Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid mengklaim bahwa Pemkab Tangerang telah melakukan sejumlah perbaikan. Dia mengatakan akses jalan dengan kondisi rusak parah akan segera diperbaiki. Khususnya di jalan-jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang. Selain di Kabupaten Tangerang, jalan rusak di Matraman, Jakarta Timur juga memakan korban. Seorang pelajar SMK inisial ASP meninggal dunia setelah motor yang ia kendarai menghantam jalan berlubang saat menuju ke sekolah. Usai insiden itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung memerintahkan Dinas Bina Marga untuk memperbaiki seluruh jalan yang rusak. Hingga pertengahan Februari, Pramono mengklaim bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menambal sekitar 6.000 titik jalan berlubang di berbagai wilayah ibu kota. Meski begitu, ia mengakui penambalan tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan jalan rusak di Jakarta. 6.000 titik lubang. Itu jalan apa cobaan? Banyak banget. Udah kayak pepatah Kepulauan Faro.
Naruh. Cobaan itu yang memang banyak, karena kalau dikit cobain. Cobain dikit dong. Kayak penonton di mall. Ya apa tuh? Kerjanya cari makanan sampel. Nyobain dikit-dikit, lama-lama kenyang juga. Iya, benar. Lanjut lagi nggak nih? Di Bekasi, Jawa Barat, jalan rusak dan berlobang juga cukup parah. Salah satu kerusakan ada di Jalan Ahmad Yani yang lokasinya persis berada di depan gedung Pemkot Bekasi. Jadi para ASN Bekasi tiap ke kantor itu vibes-nya kayak lagi rally Dakar. Keren. Itu lihat jalan mulus sedikit langsung ngedrift tuh. Jalan penghubung antar kota kondisinya bisa dibilang cukup memprihatinkan. Jalan penuh tambalan yang tidak simetris. Betul. Sedikit bergelombang dan tidak merata. Iya. Awalnya bolong nih. Pas ditambal malah jadi polisi tidur. Iya. Giliran bangun bikin dapur. Selain material aspal yang kurang baik, ditemukan banyak pasir-pasir serta kerikil berserakan yang berbahaya bagi para pengendara. Betul. Bayangin aja, lagi asik-asik bawa motor, tiba-tiba kelilipan kerikil. Waduh, sakit. Mana kerikilnya segede telur lagi. Telur cicak. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyebut perbaikan Jalan Ahmad Yani merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dia juga menyampaikan tidak semua jalan yang ada di Kota Bekasi merupakan tanggung jawab Pemkot Bekasi, tapi ada juga ruas jalan milik pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah gitu penonton. Jadi nggak semua jalan rusak itu kewenangan pemerintah daerah. Iya. Bisa jadi jalan itu milik provinsi atau nasional yang kewenangannya ada di Pemprov atau pemerintah pusat. Betul. Tapi izin, sebagai sama-sama pemerintah ada baiknya juga kalau saling ngobrol. Kan zaman udah canggih. Bisa telepon, bisa WA, atau bisa juga kode lewat status. Bisa aja bikin status. Bolong-bolong nih. Jalannya, anggarannya. Misalnya lo ya. Meski demikian, Pemkot Bekasi tetap memperbaiki titik-titik jalan rusak yang merupakan kewenangan Pemkot. Tri menyampaikan perbaikan jalan rusak akan dilaksanakan secara bertahap. Pihaknya telah menganggarkan biaya untuk perbaikan seluruh ruas jalan rusak milik Pemkot Bekasi senilai 200 miliar rupiah. Itu 200 miliar. Kalau dibeliin pasir, cita-cita lo kependem. Banyak. Saking banyaknya tuh pasir. Dari Bekasi kita pindah ke kota Depok yang kondisinya juga nggak lebih baik. Salah satu jalan yang terparah adalah Jalan Gedoran Depok yang dipenuhi lubang-lubang sebesar kolam. Kolam cupang maksudnya. Karena kalau kolam renang isinya bocah. Untuk menghindari lubang-lubang ini, para pengendara terpaksa melajukan kendaraan secara zigzag. Terjawab kan kenapa kalau tes SIM kita harus jalan zigzag? Ya buat kondisi kayak begini. Udah keprediksi berarti ya. Bakalan banyak jalan rusak. Yang belum terjawab kenapa kita pas ujian SIM harus jalan melingkar angka 8. Buat ngehindarin tilang kali ya. Ironisnya, jalan yang hanya berjarak 500 meter dari kantor Wali Kota Depok ini sudah pernah diperbaiki pada awal Oktober 2025. Tapi 4 bulan kemudian jalannya hancur lagi. Waduh. Proyek lagi nih. Ats nggak nih? Lebih ironisnya lagi, di saat jalan Depok rusak, wali kotanya motoran sama gubernur Jawa Barat ke wilayah selatan Jabar buat ngecek kemantapan jalan. Waduh. Kalau KDM wajar gubernur Jabar. Iya. Lah ini wali kota Depok ngapain ikutan? Iya juga ya. Cari apa sih Pak? Jalan Depok gak aman kok kamu malah cari aman.
Kita bergeser ke Kabupaten Bogor. Jalan Raya Kemang Parung juga menjadi zona horor yang menakutkan bagi pengendara khususnya roda 2. Hampir di sepanjang jalan itu banyak lubang yang mengancam nyawa. Bahkan sempat viral tuh. Apa tuh? Dapat julukan wahana lubang maut. Ketika melewati wilayah ini, para pengendara diuji konsentrasi dan kelihayannya. Karena salah perhitungan sedikit aja, bukannya selamat sampai tujuan, tapi malah jadi harus rawat jalan. Waduh, rawat jalan. Apalagi kalau jalannya malam, penerangannya minim, bikin para pengendara harus melihat pakai mata batin. Saking gelapnya. Valentino Rossi nih, lewatin jalan ini, langsung minta pensiun dia. Oh emang udah pensiun ya? Mark Marquez kalau nikung di sini, dengkulnya kopong. Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengatakan Jalan Raya Kemang Parung merupakan jalan nasional yang kewenangan penanganan jalannya ada di pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU terkait kondisi jalan yang rusak. Maraknya jalan berlubang di sejumlah daerah yang memakan korban jiwa menjadi perhatian istana. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan istana sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar masalah jalan berlubang ini segera dibenahi. Bagus. Prasetyo mengatakan masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena sangat fatal. Iya. Nah benar, fatal ini, makanya undang-undang sampai nyebutin kalau pembiaran jalan rusak dan mengakibatkan korban jiwa masuk ranah pidana. Di pasal 273 UU LLAJ menyebut kalau penyelenggara jalan lalai dan menyebabkan kecelakaan hingga korban meninggal dunia, mereka dapat dipidana dengan kurungan hingga 5 tahun atau denda maksimal 120 juta rupiah. Nah, tinggal warga bikin laporan biar ditangkap-tangkepin tuh yang nggak tanggung jawab. Maunya jawab doang, nggak mau nanggung. Terus di pasal 24 UU LLAJ secara lebih jelas memerintahkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki kerusakan demi mencegah kecelakaan. Jika perbaikan belum bisa dilakukan, mereka wajib memasang tanda atau rambu peringatan. Nah, pasang rambu itu kewajiban pemerintah. Masa iya warga juga harus turun tangan pasang rambu pakai pohon pisang? Kalau nggak pohon pisang pakai ban dalam. Jadi intinya kalau ada jalan rusak, undang-undang mengizinkan masyarakat untuk menuntut tanggung jawab pejabat penyelenggara jalan termasuk pemerintah pusat, gubernur, bupati atau wali kota sesuai kewenangan jalan. Warga jadi makin sibuk. Udah sibuk war takjil, sibuk ngindarin jalan bolong. Ditambah sibuk bikin laporan juga. Ujung-ujungnya dapat klarifikasi. Jagonya jawab doang, gak jago nanggung. Soalnya ini masalah nyawa loh ini. Masalah nyawa warga. Giliran masalah citra cepet ya. Walaupun ya blunder-blunder juga. Lubang-lubang di jalanan itu nggak muncul tiba-tiba. Tingginya intensitas hujan yang menyebabkan genangan jadi salah satu penyebab utama. Dan musim hujan itu sudah bisa diprediksi. Giliran prediksi pemenang pemilu jago ya. Prediksi jalan rusak boro-boro. Makanya sebelum musim hujan tiba ada baiknya mulai dicek tuh jalannya. Masih bagus atau harus diperbaiki. Ada bompel apa enggak. Kalau nemu ada bompel ya langsung tambal. Jangan nunggu ada yang celaka dulu baru bergerak. Nah itu dia tuh. Kayak penonton. Gimana tuh? Sering nambel tugas kerjaan orang lain. Yang promosi ya orang lain. Betulin jalan itu harusnya pakai material dengan ketebalan jalan yang sesuai standar. Jangan asal-asalan. Supaya jalan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Bikin juga sistem drainase yang baik supaya kalau musim hujan gak ada genangan air yang bisa bikin jalan semakin rusak. Betul. Ada juga sih genangan yang bikin terngaing-ngaing. Apa tuh? Terngiang-ngiang ya. Genangan bersamamu.
Itu kenangan ya? Iya. Pada akhirnya yang dibutuhkan warga nggak cuma sekedar tambal sulam jalan, tapi juga konsistensi dan tanggung jawab. Supaya warga nggak terus jatuh ke dalam lubang yang sama. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan juga akan ada bintang tamu yang akan hadir di Midnight Live hari ini. Udah gak sabar kan? Jadi kita harus jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Iya, bulan Ramadan hadir sebagai tamu agung yang membawa cahaya di setiap sudut kehidupan. Bulan suci ini menjadi ruang perenungan, tempat hati ditempa dan jiwa dibersihkan. Di tengah lapar dan dahaga terselip kekuatan dan harapan menuju pribadi yang lebih baik. Dari fajar hingga takbir bergema menyambut Idul Fitri, Ramadan menjadi perjalanan indah yang penuh berkah dan makna. Ini dia informasinya. Ramadan datang lagi, mengetuk pintu-pintu hati yang mungkin lama terkunci oleh hiruk-pikuk dunia. Bulan suci ini hadir bukan sekedar pergantian tanggal di kalender, melainkan musim panen pahala yang selalu dinanti umat muslim. Di seluruh penjuru Indonesia, dari kampung hingga kota besar, suasana terasa berbeda, lebih teduh, lebih hangat, dan penuh harapan. Ramadan seakan menjadi selimut cahaya yang menyelimuti malam-malam panjang dengan lantunan doa. Inilah bulan yang disebut penuh berkah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Sejak hari pertama, masjid-masjid langsung dipenuhi oleh jemaah yang merindu sujud lebih lama. Lantunan ayat suci terdengar merdu, bersahutan dengan bisik angin malam yang seolah ikut berzikir. Sholat tarawih menjadi momen istimewa, tempat bahu bersentuhan tanpa memandang status dan perbedaan. Ramadan menyatukan hati-hati yang sebelumnya terpisah oleh kesibukan. Disinilah kita merasakan bahwa ukhuwah bukan sekedar kata, melainkan nyata dalam rangkulan doa bersama. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, melainkan menahan amarah, menjaga lisan, dan menyaring pikiran. Di tengah terik matahari dan padatnya aktivitas, setiap detik menjadi ujian sekaligus ladang pahala. Rasa haus yang menyerang tenggorokan menjadi pengingat akan nikmat air yang selama ini sering terlupakan. Perut yang kosong mengajarkan empati kepada mereka yang hidup dalam kekurangan. Ramadan mendidik kita dengan cara yang lembut namun mengena, seperti guru bijak yang tak pernah lelah menasihati. Menjelang waktu berbuka, suasana berubah menjadi lebih hidup. Aroma takjil menguar dari dapur-dapur rumah dan lapak-lapak sederhana di tepi jalan. Anak-anak menatap jam dengan antusias, menunggu azan maghrib seperti menunggu hadiah yang telah dijanjikan. Ketika suara azan berkumandang, rasa syukur meledak dalam hening yang khusyuk. Segelas air dan sebutir kurma terasa seperti jamuan istimewa yang turun dari langit. Ramadan juga menjadi bulan berbagi. Tangan-tangan yang mampu tergerak untuk memberi, baik melalui sedekah, zakat, maupun sekedar berbagi makanan berbuka. Senyuman mereka yang menerima menjadi cahaya yang menerangi hari. Di bulan ini, harta bukan lagi sekedar angka, melainkan titipan yang harus dialirkan agar menjadi berkah. Kebaikan menyebar seperti riuh kembang api yang menerangi langit malam. Malam-malam Ramadan pun tak kalah istimewa. Ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang selalu dicari dengan doa dan ibadah sungguh-sungguh. Umat muslim berlomba-lomba memperbanyak istighfar dan memohon ampunan. Tangan-tangan terangkat, mata-mata berkaca-kaca, hati-hati melunak di hadapan Sang Pencipta. Ramadan adalah momen muhasabah, cermin besar yang memantulkan kekurangan diri untuk diperbaiki. Di tengah segala keindahannya, Ramadan juga mengajarkan disiplin dan kesabaran.
Bangun sahur menjadi latihan mengalahkan rasa malas. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa menjadi latihan menguatkan kontrol diri. Setiap hari adalah anak tangga menuju versi diri yang lebih baik. Ramadan seakan menempa jiwa, menjadikannya lebih tangguh dan bercahaya. Semangat berpuasa pun kian terasa saat hari-hari terakhir mendekat. Ada rasa haru karena waktu bersama bulan suci ini terasa begitu cepat berlalu. Umat muslim memperbanyak ibadah, seakan tak ingin melewatkan setetes pun berkah yang turun. Di sisi lain, persiapan menyambut hari kemenangan pun mulai terlihat. Pakaian baru disiapkan, rumah dibersihkan, dan hati pun ditata untuk saling memaafkan. Puncaknya adalah saat takbir menggema menyambut Idul Fitri. Suara takbir mengalun seperti gelombang yang menghapus segala noda dan luka. Hari raya bukan hanya tentang kembali ke fitrah, melainkan tentang kembali menjadi manusia yang lebih peduli dan rendah hati. Air mata haru dan senyum bahagia menyatu dalam pelukan keluarga. Setelah sebulan penuh berjuang, inilah saat menuai hasilnya. Ramadan adalah perjalanan rohani yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tak selalu datang dari kelimpahan, melainkan dari rasa syukur dan ketaatan. Bulan ini mengingatkan kita untuk tak pernah lelah berbuat baik meski hanya melalui senyum sederhana. Jika Ramadan adalah madrasah kehidupan, maka Idul Fitri adalah wisuda rohani yang penuh kehormatan. Semoga semangat puasa tak hanya berakhir di hari raya, melainkan terus menyala seperti lentera yang menuntun langkah-langkah kita ke depan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini menjadi titik balik menuju pribadi yang lebih baik dan penuh berkah. Ya, di bulan Ramadan banyak tuh yang war takjil. Cari yang manis-manis buat buka puasa. Kalau kurang manis lihat saya aja. Bisa aja korek warteg. Ini siapa sih nulis naskah nih? Iya, di Grobogan, Jawa Tengah, salah satu jajanan tradisional yang dicari adalah serabi kuah santen. Menu tradisional serabi disajikan dengan kuah santen atau topping parutan kelapa muda jadi menu andalan saat berbuka puasa. Ingin tahu kelezatannya seperti apa? Ini dia informasinya. Meski di tengah banyaknya jajanan modern, kuliner tradisional serabi masih menjadi pilihan favorit bagi pecinta kuliner untuk menikmatinya. Apalagi penyajian menu serabi disajikan dengan kuah atau topping parutan kelapa muda yang membuat sajian ini semakin nikmat untuk menu buka puasa. Pembuatan serabi menggunakan cara tradisional, yakni dengan anglo atau tungku arang dan cetakan cobek tanda liat yang menghasilkan aroma harum dan tekstur renyah di bagian bawah, namun lembut di bagian dalam. Jajanan tradisional yang terbuat dari tepung beras ini selalu menjadi menu andalan saat berbuka puasa. Setiap harinya, menu serabi kuah banyak dinikmati para pecinta kuliner. Setiap harinya, menu serabi kuah banyak dinikmati para pecinta kuliner. Selama bulan Ramadan, jajanan serabi ini menjadi laris manis. Penyajiannya bersama kuah santan kentang membuat rasa kue serabi itu berbeda. Ini kan dibuatnya dari kelapa, ada santan dan tepung dan dibuat dengan arang itu aromanya jadi sedap. Kalau untuk rasanya, Pak? Ya, rasanya enak sekali, saya rasa dan legit, apalagi santannya juga terasa. Banyak yang kesini dari orang-orang dinas atau pegawai-pegawai swasta, banyak yang kesini. Pak, yang menarik dari kuliner ini apa, Pak? Nah, ini aromanya itu sedap karena dibuat dengan arang, itu bikin aromanya itu tambah sedap. Usaha warung serabi ini sudah berjalan sejak 2 tahun lalu. Setiap harinya warung ini mampu menjual 100 bungkus serabi. Bila akhir pekan mampu menjual hingga 200 bungkus serabi. Pesanan meningkat 2 kali lipat saat Ramadan karena banyaknya pesanan serabi untuk menu buka puasa dan jajanan takjil. Pembuatannya kita dari bahan ada tepung beras, parutan kelapa, terus dikasih air pandan. Terus pemasakannya pakai arang, jadi untuk menambah aroma dari bakarannya itu sendiri. Ini sajiannya ada berapa varian rasa, Bu, yang disajikan? Kalau untuk serabi ada 2 varian saja.
kita pakai serabi kelapa, ada kicau gula merahnya, sama serabi kuah. Kalau untuk selain serabi, kuliner yang disajikan apa Bu? Kalau di sini ada menu lain, ada puli pecel, ada puli kelapa, ada ketan, ada lopes, terus ada gobet juga. Jadi kalau misalkan nanti pembelinya minta dicampur-campur pun juga bisa. Tak hanya menyajikan serabi di warung ini juga menyajikan kuliner ketan dan pecel. Untuk menikmati satu porsi serabi kuah santan, Anda cukup merogoh kocek Rp6.000. Pemilik berharap kuliner tradisional ini tetap dinikmati, meski banyak varian jajan dan modern. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Nur Soli, Metro TV. Iya. Terlihat sangat lezat sekali ya serabi santan itu ya. Serabi apa yang bikin gagal diet? Apa tuh? Serabinya nambah 10 Bang. Mudah-mudahan lucu ya. Lucu nggak lucu yang penting aman. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi dengan penampilan Bianca Dimas dan The Nail Ones. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Dan sudah hadir di studio Bianca Dimas dan The Nail Ones. Apa kabar Bianca, Atina, Chris, baik, dan juga Dimas. Wow, selamat malam. Selamat malam. Kita ajak begadang dulu ya malam ini. Ya. Tapi gimana awalnya Bianca Dimas dan The Nail Ones ini akhirnya berkolaborasi? Bisa cerita Bianca? Jadi sebenarnya dulu itu kita punya grup bertiga. Kan aku, Atina, sama Chris kakak adik. Aku sama Atina kembar, Chris adik kita yang paling kecil. Terus kita dulu punya grup bertiga namanya The Nail Ones gitu. Nah terus karena kesibukan masing-masing, terus sekolah dan lain-lain, jadi The Nail Ones tuh ceritanya terpostpone lah. Jadi nggak dilanjutkan lagi. Sampai akhirnya aku sama Dimas akhirnya pacaran terus menikah. Pacaran terus menikah, terus kita kayak jadi bikin berdua gitu. Terus abis itu pas kita udah berjalan 7 tahun, kangen sama The Nail Ones ceritanya. Karena kan udah lama banget, jadi The Nail Ones project sebelum nikah kan. Jadi ini band reuni? Betul, reuni. Sekaligus bernostalgia. Betul. Gimana Dimas akhirnya bergabung ke project ini? Awalnya siapa yang ngajakin? Sebenarnya awalnya lagu ini kan kita bikin berdua, aku sama Bianca. Tadinya buat Bianca Dimas aja. Cuma setelah kita dengerin, kayaknya seru kalau misalnya yang nyanyi bukan cuma Bing, yang nyanyi bukan cuma Bianca. Bing terus itu habis siapa? itu, Iya. Jadi soal keluarga nih. Saya nggak ikutan. Terus habis itu akhirnya siapa ya gitu. Tapi ternyata sejauh ku memandang tidak ada yang lain selain The Nail Ones yang bisa menyanyikan lagu ini. Itu iya. Emang udah dapet chemistry-nya ya. Iya benar. Chris, gimana Chris melihat sekarang akhirnya berkolaborasi? Iya, seneng banget sih karena kan kayak formal banget gitu ya. Kayak gak pernah ketemu di rumah. Seneng karena jujur kangen banget nyanyi bareng, apalagi bertiga, apalagi kita udah punya kesibukan masing-masing sekarang. Berempat, maksudnya bertiga itu tuh kalian satu gitu loh. Nah, alasan dari tadi selisih mulu kayaknya ya. Urusan keluarga. Oke. Terus seneng banget dong ya pastinya ya. Iya, akhirnya bisa ada lagu yang bener-bener kayak yuk bikin bareng-bareng, itu kayak nostalgia, terus senang juga. Kalau menurut Atina apa yang menyatukan lagi The Nail Ones? Oh, kalau The Nail Ones sih emang kita tuh dari dulu bilang The Nail Ones tuh nggak akan pernah bubar, karena kita kan by blood, dan emang Nail Ones itu kan nama family name kita gitu kan gitu. Tadinya Dimas kalau pas merit dia mau ngambil jadi Dimas Nail One juga nggak apa-apa, cuman kan enggak, makanya jadi gitu. Makanya pas dibilang ayo kita bikin lagi yuk family reunion lah gitu kan, The Nail Ones, terus banyak yang minta juga, terus plus Bianca Dimas mau
bikin pas mau keluarin single terus ngajak kita ya udahlah ini kesempatan yang tepat gitu. Oke, dan single terbarunya adalah judulnya Sejauh Ku Memandang. Yes. Wow, jadi ini lagunya soal apa, Bianca? Lagunya sebenarnya memang lagu-lagu Bianca Dimas itu kita tulis berdasarkan kisah cinta kita berdua gitu. Jadi dari awal kita bikin album itu dari kita pacaran, terus habis itu LDR segala macam sampai nikah. Nah, Sejauh Ku Memandang ini adalah versi dewasanya kita berdua setelah nikah gitu. Jadi walaupun ini kan ceritanya nostalgia, kalau misalnya pun kita mengulang ke 7 tahun lalu, 8 tahun lalu, kita akan tetap memilih cinta yang sama gitu. Wis. Kayaknya udah. Kamu memandang, cuman aku yang mencuri pandang. Awas aja lu ngeliat yang lain. Oke, tapi membagi peran kreatif agar karakter Bianca Dimas dan juga The Nelwans tetap terasa tuh bagaimana tuh caranya tuh? Mungkin siapa yang bisa menjawab ini? Dimas, mungkin dari Dimas. Sebenarnya karena The Nelwans dulu juga gue yang bikin musiknya, jadi ini kayak apa ya, kayak cuma nostalgia aja apa yang kita lakukan 10 tahun lalu ya berarti ya, terakhir. Album pertama kita itu juga yang bikin Dimas. Iya. Waktu masih pacaran dia. Ya kan, 2016. Wow. Jadi cuma mengulang 10 tahun lalu apa yang kita bikin dulu bareng-bareng buat The Nelwans kita aplikasikan lagi. Jadi emang beneran kita nostalgianya nggak cuma dari lagunya kita nyanyi bareng, tapi secara musikal juga nostalgia gitu loh proses produksinya dari awal. Iya. Chris, ada nggak tantangan terbesar yang lo hadapi ketika menyatukan project ini? Tantangan paling karena kita udah jarang banget nyanyi bareng ya, apalagi proses kayak ini ngambil suara yang mana nih, suara apa segala macam. Karena kan kita bertiga serat suaranya beda-beda gitu loh, dan memang nyatuinnya tuh dari dulu memang hanya di pecahan aja, dan itu untuk balik lagi ke situ kayak ternyata udah lama banget ya kita nggak nyanyi, ternyata lumayan challenging loh. Dulu kita melakukan ini lumayan sering dan sekarang dihadapi dengan itu lagi, tapi fun. Gitu. Oke, terakhirnya kapan kalian nyanyi itu sebenarnya? Nyanyi bareng, nyanyi bareng. Sebelum kamu berangkat? Iya, 2018. Iya, 10 tahun yang lalu itu. Pas album yang pertama ya. Wow, udah 10 tahun dong ya? Iya. Akhirnya kita jarang nyanyi bareng. Iya. Oh ya? Iya. Tapi kalau dari lagu Sejauh Ku Memandang ini, Athina mungkin punya ada lirik yang sangat membekas begitu ya di hati, atau seperti apa nih Athina? Apa ya, sebenarnya lagu ini tuh lumayan karena especially aku ya udah lama banget aku nggak rekaman, nggak bikin single segala macem. Terus pas dengerin lagu ini tuh langsung kayak wah, refnya nih emang catchy banget dari awal. Tapi emang pas dapet, kan pasti bagi-bagi part kan. Pas dapet part aku sih, aku emang suka tuh yang pas bagian part aku lah yang apa namanya? Apa namanya? Dan menghilang akan aku lakukan berkali-kali gitu. Jadi apa, jatuh hati seperti pertama kali itu, yang itu deh, bukan, nanti dengerin aja. Iya. Nanti kan juga akan perform ya. Jadi emang dari segi lirik juga ini membawa kita ke masa lalu begitu, Bianca ya. Betul, kayak mengenang masa lalu lah gitu. Oke, kayak mengenang masa lalu. Nah, katanya juga lagu ini ramai begitu di digital, di media sosial, oleh fansnya, dikasih apa namanya, caption begitulah ya, yang bisa bikin trending begitu. Iya, nah ini gimana melihat reaksi dari pendengar dan juga dari fans The Nelwans? Seneng banget ya, karena sebenarnya kita ngeluarin ini juga kayak semata-mata karena memang kita kangen banget berkolaborasi bareng gitu. Terus banyak yang suka adalah bonus buat kita gitu. Jadi pas ngelihat reaksinya mereka kayak ya ampun, happy banget, kita tuh suka banget sayang banget sama karya ini. Ternyata banyak juga yang sayang sama karya ini. Dan gitu. banyak yang kangen sama kita ya, surprisingly. Masih inget ya, masih inget. Ada nggak konten dari fans yang paling membekas sampai sekarang? Dimas? Aku yang itu kakek-kakek sama nenek-nenek. Lucu banget lagi. OOTD berdua pakai lagu. Jangan-jangan belum kakek-kakek nenek-nenek. Udah kan. Enggak lah, udah itu. Udah mau apa ya? Mau apa? Oke. Jangan bikin merasa bersalah dong. Lama-lama gue masuk ke dalam. Oke, nah itu ya salah satunya ya. Kalau Chris,
Ada nggak? Kalau aku yang lucunya, aku tuh sering ngeliat di TikTok siapa aja yang udah pakai lagu Sejauh Ku Memandang itu. Iya. Nah itu kadang-kadang suka nge-review tempat makan yang view-nya bagus-bagus. Jadi kayak Sejauh Ku Memandang. Kayak ternyata masuk juga ya lagunya buat kayak nge-review tempat-tempat makan kayak gini. Itu tuh menarik gitu untuk aku gitu. Kenapa lagu ini terasa sangat dekat dengan banyak orang, Athina? Menurutku sih kayaknya sebenarnya kan Sejauh Ku Memandang, Hanya Kamu Yang Mencuri Pandang tuh sebenarnya menurut aku ya, dari muda sampai yang tua tuh semuanya bisa relate gitu. Karena kan itu buat lagu kangen, lagu nostalgia itu dapat gitu. Jadi emang, dan kalau kata orang-orang terdekat kita lah yang ngomong ya gitu. Mungkin karena mereka sayang sama kita, tapi katanya ini lagu tuh catchy banget gitu loh. Lagunya catchy banget dan emang buat didengerin tuh berulang-ulang tuh enak gitu. Dan surprise sebenarnya pun sejujurnya waktu awal kita abis rekaman ini pun kita selalu kita ulang-ulang terus gitu kayak enaknya lagunya gitu. Oh gitu ya. Jadi beneran kita suka sama lagunya gitu. Beneran menikmati lagunya sendiri ya. Wow. Nah, tentunya banyak hal baru yang kalian pelajari setelah 10 tahun begitu ya, vakum dan akhirnya terlibat lagi dalam proses single terbaru Sejauh Ku Memandang. Ada nggak hal baru yang kalian pelajari selama proses produksi ataupun proses kreativitas dalam membuat lagu ini? Bianca. Ayo, siapa yang mau jawab? Dia di sana lebih ke produksi. Oke, Dimas. Sebenarnya kalau secara produksi nggak terlalu ada hal baru ya. Maksudnya kita kan sebenarnya project Bianca Dimas itu adalah project kita buat bersenang-senang. Karena sehari-harinya kan Bianca Dimas lebih banyak bekerja di balik layar kan, sebagai produser dan songwriter buat penyanyi-penyanyi lain. Jadi buat Bianca Dimas itu dan The Nail Ones di single ini kita tuh kayak mau bebas sebebas-bebasnya, kayak mau coba semua yang pengen kita coba, kayak pengen liar gitu loh. Pengen bikin sesuatu yang emang kita banget gitu. Jadi menyenangkannya di situ. Cuman yang berbeda sekarang dan 10 tahun yang lalu adalah menyamakan jadwal mereka ini. Makin sibuk ya. Karena kan 10 tahun lalu masih pada sekolah kan, masih pada kuliah. Tantangannya cuma jadwal kuliah doang gitu. Sekarang apa arti kolaborasi ini buat Chris? Ini menarik banget menurut aku arti kolaborasi ini karena pelajaran yang aku dapat itu adalah kalau misalnya kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, kalau memang vakumnya lama untuk kita balik lagi ke situ, itu tuh butuh adjusting lagi. Jadi bukan semata-mata kayak misalnya kita dulu sudah terbiasa melakukan sesuatu dan sekarang masih sama aja. Ternyata sekarang ada adjusting lagi, ada proses pembelajaran lagi, apalagi kayak mungkin sifat dan karakter kita udah mulai beda-beda gitu loh. Jadi menarik, tapi yang paling enaknya tuh karena kita suka ngelakuin ini semuanya nih berempat, jadinya tetap fun-fun aja. Yes, itu yang paling penting. Tetap fun, tetap enjoy. Artinya ke depan bakal ada proyek-proyek selanjutnya dong nih. Mudah-mudahan. Gimana Dimas? Kan katanya sangat menyenangkan nih. Pasti ke depan ada proyek-proyek selanjutnya Bianca Dimas The Nail Ones. Harus sih. Harus sih. Terpaksa kan kerja sama kita. Ya justru. Nah, pengen bikin showcase sebenarnya ya. Ya, amin doain ya. Tapi kalau mendengarkan lagu ini paling cocok saat momen apa, Bianca? Paling cocok, kayaknya segala momen cocok karena itu kita sering ngeliat post video orang yang di Instagram atau di itu kita kayak lagi makan cocok, lagi liburan kayak pemandangannya, pokoknya yang pemandangannya bagus cocok. Lagi pacaran cocok, lagi gitu. lembur Sama cocok. lagi lembur cocok. Maka mencuri pandang. Kemarin sampai ada yang bikin konten tentang banjir. Jadi Sejauh Ku Memandang Hanya Banjir Yang Mencuri Pandang. Itu kayak sampai ya ampun sampai segitunya. Tapi kayak ya seneng aja sih. Jadi banyak interpretasi gitu. Oke, kalau Athina? Iya. Sama aja. Iya sih, atau ya paling momennya ada nggak momen khusus? Momen khusus sih sekarang sebenarnya lagi agak narsis sih, tapi lagi seneng lihat-lihat TikTok, pokoknya sosmed kayak orang-orang yang nge-tag dan orang-orang yang kayak pakai itu gitu, kayak surprisingly kita seneng banget banget yang pakai di sosmed maupun dengerin kita di platform-platform musik yang ada gitu. Iya, dan tentunya lagu ini tadi paling enak didengarkan saat lembur. Pas itu. Makanya kita akan langsung melihat perform penampilan dari Bianca Dimas dan juga The Nail Ones. Kita persilakan untuk bersiap-siap. Oke. Baik. Penonton, udah siap kan? Iya. Masih semangat gak? Semangat.
Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Bianca Dimas dan The Nel Ones.